Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak lama-lama, tapi ada informasi penting terkait dengan persiapan Bapak Ibu untuk menghadapi UKIN. Karena ini belum saya sampaikan dulu ya, karena baru saya dapatkan informasinya kemarin saat saya ikut TOT. Jadi untuk UKIN ini ya, Bapak Ibu nanti waktu UKIN di jadwalnya, nanti ada jadwal nanti ya, jadwalnya kalau untuk angkatan 1 UKIN-nya kan tanggal 17 sampai 18 November angkatan 1, angkatan 2-nya tanggal 23 sampai 24 November, angkatan 3-nya 30 sampai 1 Desember, angkatan 4-nya tanggal 14 sampai 15 Desember. Itu jadwal UKIN-nya. Nah, jadwal isi portofolio sebelum itu tanggal 14 sampai tanggal 17 untuk angkatan 1, angkatan 2-nya tanggal 20 sampai 23, angkatan 3-nya tanggal 27 sampai 30 November, angkatan 4-nya tanggal 11 sampai 14 Desember untuk isi portofolio. Nah, jadi uji UKIN ini hanya 2 hari ya. Nah, apa saja yang mesti dipersiapkan? Jadi UKIN ini mirip dengan PPL. Jadi kalau di PPL Bapak Ibu mengajar ya di hari keempat ya, kalau siklus pertama di hari keempat, siklus kedua di hari keempat juga, itu nanti mengajar ya kan, nanti ngajar itu direkam, aktivitas mengajar direkam, lalu diedit ya kan, jadi 7 sampai 10 menit video. Nah, yang UKIN seperti itu juga, tapi di sini yang UKIN ini, saat UKIN itu di tanggal yang terkait itu Bapak Ibu mengajar untuk hari itu, artinya di minggu itu, di minggu tersebut. Anggaplah itu adalah minggu terakhir, karena itu kayaknya sih di akhir-akhir semester itu. Anggaplah itu minggu terakhir, artinya itu adalah mata pelajaran terakhir tuh, pertemuan terakhir. Rata-rata ya, rata-rata pertemuan terakhir tuh. Jadi artinya apa? Bapak Ibu mesti mempersiapkan perangkat untuk itu. Beda dengan 3 perangkat yang sudah dibuat sebelumnya, yang dipakai untuk PPL 1 dan PPL 2. Jadi untuk UKIN perangkatnya beda, itu susah. Nah, kira-kira di pertemuan terakhir tuh, atau 2 pertemuan terakhir gitu. Seperti itulah kira-kira. Perkiraan saya seperti itu. Jadi nanti jangan sampai Bapak Ibu melaksanakan UKIN itu untuk pertemuan awal-awalnya saja, di pertengahan semester atau di awal semester, jangan itu. Nanti kena nanti ketahuan KD-nya apa, IPK-nya apa. Ya, jadi pastikan benar itu adalah di tanggal terkait itu, di tanggal pelaksanaan UKIN itu. Nanti Bapak Ibu mengajar 1 kali pertemuan di tanggal itu, 2 kali 45 menit direkam. Minta tolong sama kawan untuk merekamnya. Ya, kawan di sana di sekolah itu. Merekam aktivitas Bapak Ibu lagi ngajar, merekam juga yang di layar. Nah, pembelajarannya gimana? Tergantung situasi daerah masing-masing. Kalau daerahnya zona merah, bisa daring, maka daring. Kalau daerahnya zona hijau, bisa tatap muka, maka tatap muka. Kalau daerahnya zona merah tapi tidak ada akses internet, atau siswa tidak bisa melaksanakan daring karena keterbatasan dari segi teknisnya, contohnya nggak ada sinyal atau nggak punya perangkat dan sebagainya, sehingga tidak ada pembelajaran di sekolah itu, ya kan? Tatap muka nggak bisa karena merah, daring nggak bisa karena terbatas itu. Jadi pelaksanaan belajarnya, misalnya siswanya datang sekolah cuma ngambil tugas, nanti pulang nanti diantar lagi 2 minggu kemudian dan 1 minggu kemudian, nanti nggak ada kegiatan pembelajaran.
Jadi siswanya ambil tugas bawa pulang dan setor lagi nanti kayak itu. Nah yang kayak itu bisa melaksanakan dengan cara mengajar imajiner. Ya, untuk yang seperti itu, untuk kasus seperti itu. Jadi mengajar imajiner. Itu direkam juga sama, direkam. Ya, kalau yang ngajar di kelas tatap muka karena zona hijau, dia direkam lah dia ngajar di kelas itu. Ya. Kalau daring dia direkam dia lagi ngajar daring. Dan juga dilengkapi dengan tangkapan layarnya dan juga seperti apa namanya, ada kamera satu lagi yang merekam kegiatan Bapak Ibu lagi ngajar. Gitu. Jadi 3 kondisi yang bisa dipilih tergantung situasinya. Nah nanti video tersebut Bapak Ibu edit yang 2x45 itu diedit menjadi 30 sampai 40 menit. Lebih enak ya daripada yang PPL ya. Kalau PPL kan 7 sampai 10 menit. Enggak. Nah kalau yang mungkin lebih longgar 30 sampai 40 menit. Lebih longgar, tapi apa yang paling penting sini adalah dibutuhkan memang penguasaan materi oleh Bapak Ibu, karena lebih longgar artinya memang nampak nanti apakah Bapak Ibu menguasai materi apa enggak, ya kan. Mesti apa namanya, potongan-potongan atau editing video tersebut nampak setiap proses nanti saya akan bagikan apa aja yang dinilai ya. Jadi nanti kalau sudah saya bagikan apa aja poin penilaian, ya kan, atau rubrik penilaiannya, maka nanti itu sebagai acuan bagi Bapak Ibu untuk mengedit video tersebut. Untuk mengajar dan mengedit video itu jangan sampai poin-poin rubrik penilaian itu tidak ada di dalam video yang Bapak Ibu edit. Ya, artinya pastikan benar video yang Bapak Ibu edit itu bagian-bagian yang sesuai rubrik itu tidak ada yang tidak terlihat gitu. Tidak ada yang tidak terlihat dalam video itu. Nanti akan saya bagikan rubriknya nanti ya, sebagai panduan dalam mengajar, sebagai panduan dalam mengedit. Karena dosen penguji dan guru pamong penguji yang nanti menguji 2 orang, dosen dan guru pamong. Dosen dan guru pamong tidak boleh menguji mahasiswa bimbingannya. Jadi nanti saya akan, kalau misalkan nanti ada sama saya pembimbingnya, maka nanti saya tidak akan menguji. Saya akan menguji yang orang lain, kawan yang lain saja. Jadi dosen dan guru pamong akan menguji berdasarkan video dan perangkat yang Bapak Ibu video dan perangkat yang Bapak Ibu upload. Perangkat di bagian penilaian perangkat, video di bagian penilaian praktik pembelajaran. Nanti ada dua penilaian perangkat dan penilaian praktik pembelajaran yang dilihat dari video yang Bapak Ibu upload. Begitu ya. Jadi nanti makanya sekarang yang udah masuk dalam tahap PPL 1, jadikan itu tempat latihan belajar, ya kan, ya sambil kita mengedit video, kita juga latihan cek lagi nanti apakah yang kita ajarkan tuh udah sesuai dengan kegiatan, semua kegiatan udah sesuai dengan rubrik penilaian untuk UI nantinya. Pastikan itu. Nanti akan kita bagikan apa rubrik penilaiannya. Di sini ada nggak ya? Cuma saya cek dulu sini di layar. Sini ya. Ini nggak lengkap. Nanti ada saya kasih yang lengkapnya ya. Ini nggak lengkap. Seperti ini contoh salah satu nih tentang performa mengajar. Ada guru menampilkan wajah yang ceria, ya. Itu ada poin itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ngajar ya mesti perhatikan ini. Ya jangan yang murung aja, banyak cemberut aja kan, kaku aja. Ya nggak ada nilai ininya, jadi nilai 1 jadinya kan. Nilainya gitu aja nanti, kurang sekali, kurang, baik sekali. Ya kan. Di poin itu nilainya nanti 1 sampai 10.
Kita nanti penguji mengacu ke rubrik ini. Kalau ternyata Bapak Ibu tidak ada menampilkan wajah yang ceria selama seluruh waktu pembelajaran, maka nilainya ini. Kalau cuma sebagian saja, ya, sebagian kecil, ini sebagian kecil. Sebagian besar di sini nilainya. Kalau selama pembelajarannya wajahnya ceria, sini nilainya. Gitu ya. Jadi wajah ceria membawa hikmah. Ya, mesti wajah ceria, nanti nggak boleh murung-murung, jelek-jelek. Saya bilang itu jelek wajahnya, nanti murung. Nggak boleh murung-murung. Nah, semangat. Wajah ceria. Jangan kaku ngomongnya. Itu. Kalau Pak Roni kan ceria terus nih. Kalau Pak Roni Paslan nih. Nah, itu manfaatkan itu. Kan kecuali memang terbatas di fasilitas. Misalnya di situ nggak ada sinyal internet, ya kan. Nah itu. Sehingga tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring. Itu. Jadi gini ya, jangan terlalu misalkan ternyata siswanya yang ada fasilitas itu nggak semuanya, bisa cuma separuh, nggak apa-apa, separuh aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti gini lah caranya, Bapak Ibu atur nanti dalam editing videonya yang muncul di layar itu nggak semuanya, ya hanya menampilkan satu bagian saja gitu kan. Kan nggak nampak yang lainnya, mau berapa siswa kan nggak nampak sama penguji berapa siswa itu. Jangan dinampakkan kosong semua gitu ya, nampakkanlah hanya yang ada aja di satu bagiannya. Ukurannya lah diaturlah, ukurannya seperti apa di sisi kanan misalnya gitu. Kalau di sebelah kanan gitu. Kecuali memang daerah itu zona merah atau zona yang tidak ada fasilitas internetnya, sehingga tidak ada aktivitas belajar, nggak ada, siswa nggak belajar, kita pun nggak ngajarin dulu. Itu mesti mengajar secara imajiner. Kemudian kalau materi nanti sampainya di bagian praktek, ya mesti dilaksanakan di labor, karena siswa nggak punya laptop atau nggak punya peralatannya, mesti di labor. Boleh juga, tapi mesti mengikut standar COVID, protokol COVID ya. Ikut protokol COVID. Sudah saya sampaikan kemarin ya bahwa ikut protokol COVID, pakai masker, ya kan. Jadi di pintu masuk labor tuh nanti mesti ada tempat cuci tangan, mesti ada cek suhu, mesti siswanya mesti pakai masker, ya kan. Gitu. Duduknya di dalam labor berjarak satu meja gitu. Satu meja, jarak satu meja lagi. Gitu ya. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Tanya Pak. Saya Pak. Ibu Devi Efrida. Agus Salim Pak. Dari angkatan 4. Mana orang ini? Ya Pak. Raise your hand. Mana nih? Siapa yang mau ngomong nih? Pak. Hai Ibu Devi. Iya. Ya, silakan Bu Devi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini kami berkaitan dengan materi pas UKIN ya Pak. Kan tadi harus RPP-nya harus sesuai dengan jadwal materi pas waktu UKIN itu ya Pak. Tapi permasalahannya kami di sini kan tatap muka Pak. Pembelajarannya tatap muka di kelas. Tapi memang harus mematuhi protokol kesehatan. Nah itu kami pakai shift Pak. Nah dengan pakai shift itu otomatis materinya mundur ya Pak. Mundur, jadi karena kami pakai shift, ada yang 1 minggu sekali masuk, otomatis dia belajar mandiri, bisa ngeliat video tutorial itu, bisa ngeliat modul. Nah itu setelah Pak Fajri ngajar. Izin bertanya Pak. Ya Putri. Mungkin di luar yang sekarang materi kita Pak. Hari Rabu besok kita kan cuti bersama ada Pak. LMS-nya tetap jalan Pak. Kami angkatan 2 kita akan open. sedang PPL Pak. Open. Iya Pak Parel, kita open Pak Parel ya. Tetap open. Iya kalau nggak usah open tuh. Walaupun libur kita open aja. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Open Kak Parel ya? Izin tanya Pak.
Pak Farel. Mas Farel, Iya Pak, suaramu jelek. iya ah. Pak. Dimohonkannya open Pak. Gimana Pak? Enggak, LMS kan open kan di jadwal hari cuti bersama open ya. Open Pak, open. Open ya. Puas Bu Putri. Oh, Pak nih lu. Kasih Pak. Iya. Silakan yang lain. Izin tanya Pak. Iya. Siapa nih? Agus Pak. Agus Ya, Salim. Pak. Ya, Pak Agus. Untuk angkatan 4 kan kalau di tanggal 14 Desember itu siswanya udah hampir bagi rapot itu Pak. Iya. Apa harus imajiner ngajarnya? Atur aja sama siswa Bapak jadwalnya. Atur aja jadwalnya. Ambillah beberapa yang bisa nolong gitu ya. Yang bisa nolong. Artinya itu nanti pasti materi terakhir tuh. Materi terakhir ya untuk angkatan 4 tuh. Jadi nanti ya Pak Agus atur aja nanti sama siswanya. Tolong Bapak nanti ya, Bapak lagi ngajar ini untuk PBG. Itu atur aja. Oh iya. Iya. Ya, Ya, makasih Pak. yuk. Silakan. Lagi Pak, tanya Pak. Ya, Bu Wiwi. Ya, makasih Pak. Ya. Gini Pak, kami kan di sekolah memang posisi daring. Tapi kalau untuk penggunaan Google Meeting atau Zoom Meeting itu kan Pak nggak diwajibkan. Karena kalau diwajibkan itu memberatkan siswa. Jadi apakah, jadi kan Pak siswa itu kan ada sekitar 36 orang. Nanti kalau misalnya yang join itu mau cuma sekitar 10 orang saja gitu Pak. Apakah Apa? itu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya. Pokoknya untuk keperluan PPG ini Ibu mesti penuhi kebutuhan apa yang diminta. Oh, oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, saya bertanya Pak Iri. Ya, Mas Roni. Iya, ini ada 2 pertanyaan ini Pak. Banyak kali. Yang pertama tentu kan Pak Iri ya, Mas Menteri kita. Pak Roni. Iya, Pak. Iya Pak. Pak Roni di-cut karena mic-nya jelek. Suaranya jelek Pak. Oh jelek ya suaranya ya. Udah. Dengar Pak. Jangan pakai mic. Jangan pakai mic. Oke. Ini ini apa? Mic-nya jelek tuh. Perbaikin dulu mic-nya atau buang mic-nya tuh. Izin Pak. Ya, Oke. Pak. Udah Pak. Ada, oke. Silakan. Ini pertanyaannya Pak. Iya, jelek AP-nya apa mic-nya jelek ini nih? Itu sinyalnya jelek Pak. Beli sinyalnya dulu Sinyal Pak. jelek gitu ya. Tinggal itu pelosok ini ya. Sinyalnya mungkin nih Pak. Izin Pak. Udah Pak, dengar Pak. Kalau enggak diketik aja Pak Roni, ketik aja. Ketik warna nih. Diketik di QA aja. Dengar ya. Ketik aja Bro nih. Oke Pak, oke. Izin Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak. Asli Pak. Ya, silakan. Iya Pak. Ini ada titipan pertanyaan Pak dari teman yang nggak bisa jadi partisipan Pak. Gosen. Katanya Tapi saya di gosen. teman-teman yang di luar Pak. Pak. Jadi katanya itu di Suaranya pun nggak sampai nih. Saya bilang Pak Agus jadi gosen. Jadi orang sama saya. Nah, Iya kan Pak, dia daerah provinsi. dosen Pak. Mas Ridwan. Berdiri di pinggir jalan dulu Pak. Berdiri di pinggir jalan dulu Pak. Jadi ini Pak. Ya, Jadi terus. perangkat teman itu Pak. Perangkat teman itu udah di sesi terakhir Pak, udah di pertemuan terakhir untuk semester 1. Jadi bagaimana lagi itu Pak?
dikondisikan saja atau bagaimana? Bagaimana Pak? Itu pertanyaan dari teman yang di luar Pak. Gimana perangkat gimana? Terima kasih Pak. Coba tadi Perangkatnya itu udah yang di sesi terakhir Pak. KD-nya itu udah KD terakhir untuk di Untuk semester apa? 1 gitu Pak. Nah, Tentang TIK Pak. terus kenapa? Jadi itu pertanyaannya Pak. Kalau seandainya dipakai yang terakhir itu aja gimana Pak? Itu dari 3 pertemuan yang telah dibuat. Itu pertanyaan dari teman Pak. Terima kasih Pak. Mapel apa? Materinya tentang Mapelnya apa? Excel kalau nggak salah Pak. Pelajarannya apa? Apa Pak? Siskomdik. Siskomdik. Ya Pak. Ini kan sekarang udah sampai di Excel kalau nggak salah, Pak. Oke. Pokoknya gini aja. Pokoknya jangan sama dengan 3 perangkat yang dibuat. Berarti atur aja berarti ya Pak. Tapi jangan perangkat awal. Dia jangan di pertemuan awal, di pertemuan akhir juga lah. Di pertemuan akhir juga. Cuman jangan sama. Siap paham Pak. Ya. Oke. Siapa tadi? Yang lain? Saya mau menjelaskan tentang protokol dulu lagi. Ya, silakan. Farelnya. Ya, Farel. Ya, di kolom Q&A udah ada yang nanya Pak. Atas nama Pak Gumilang Sunu, mapel saya di akhir semester itu materinya tentang fotografi Pak. Bagaimana memberikan proyek keterampilan sedangkan siswa terkendala perangkat kamera? Itu bagaimana Pak? Oke, kalau itu tatap muka di labor biasanya, apa enggak? Kalau tatap muka labor tentu ikutin protokol COVID, batasin orang-orangnya, batasin siswanya kan, cuma setengah kuotanya. Kalau kuotanya 20 jadi 10, ikut protokol COVID. Mesti ada itu, mesti dilaksanakan prakteknya itu. Ya kan, kalau kamera kan nggak ada daringnya, ada nggak kamera daring? Nggak ada ya, dia masih pakai labor. Ikut COVID. Ada Pak, simulasinya ada Pak kalau kamera. Ada. Ya boleh, kalau ada boleh. Ada Pak, kalau simulasi kamera ada Pak. Simulasi banyak Pak. Kalau ada boleh tuh. Silakan bisa daring tuh. Ya Pak Gumilang Sunu. Oke, siapa lagi nih? Bu Nelpi Sahi. Nanti portofolio nanti. Yang ketiga atau agak berat tuh Pak? Saya prediksi melahirkan tanggal 27 sampai 28 November. Apakah ada solusi untuk saya jika benar-benar melahirkan? Nggak bisa juga kita ini 27.30. Angkatan 3. Nggak bisa di reschedule melahirkannya Pak? Nggak bisa itu. Disumbat bisanya itu. Susah juga itu, karena nantilah kita bicarakan nanti di rapat nanti ya, saya akan bicarakan. Tapi itu memang ini sudah terjadwal sebenarnya, sudah terjadwal. Mudah-mudahan lah masih bisa lah. Berdoa aja lah, kan apapun yang itu hasilnya, misalnya ternyata di tanggal itu Ibu Silvi melahirkan, memang itu yang terbaik diberikan oleh Yang Maha Kuasa, bahwa Ibu mesti melahirkan di hari itu. Pasti ada hikmah dari balik itu. Ya Bu Silvia. Nanti akan saya bicarakan dengan panitia nanti ya. Disampaikan ke pusat. Oke, siapa lagi yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Silakan Pak Papan. Ya. Pak, kalau misalnya siswanya pakaian biasa pada saat praktek boleh Pak? Tatap muka dia. Zona merah. Iya Pak. Praktek ya. Nah. Bisa nggak ini Pak Denny Saputra yang mana Pak Denny Saputra?
Ada nggak Pak Denny Saputra? Nggak ada. Mana Pak Denny? Nggak ada Pak Denny. Jadi gitu ya, kalau yang nggak bisa praktek karena terkendala alat, nggak punya fasilitas, tentu harus dilabor. Kalau praktek harus dilabor. Iya Pak. Itu mesti diatur ininya. Kuotanya dikurangi separuh, ya, pakai standar protokol COVID, ya, itu ikuti. Memang tunjukkan nantinya ya, pas masuk kelas, direkam juga kondisi siswa masuk kelas, ya. Ada buktinya itu. Ya, di awal-awal video kita masuk kelas. Oke, silakan yang lain. Saya mau pindah lagi ke ini, ke portofolio kalau belum nggak ada. Nggak ada ya? Saya masuk lagi ke portofolio ya. Ada satu lagi, Pak. Oke, coba. Pak, satu lagi, Pak. Ikan sekarang UKIN kita tetap daring, enggak, Pak? Yang ujian UK-nya gimana, Pak? Jadi kita ke UNP, Pak. UP ya? UP itu ke Iya, UP, Pak. ke LPTK terdekat. Ibu Putri tinggal di mana? Di Payakumbuh, Pak. Iya, ke Padang. Iya, Pak. Berarti memang jadi kita ke UNP berarti ya, Pak ya? Ya, ujiannya kan pakai komputer, CBT. CBT ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Riau juga Terima kasih, Pak. dekat, Bu. Riau ke UMP juga ya, Pak Roni? Iya Pak, di Iya. Undri. Maksudnya Payakumbuh kan dekat juga ke Riau. Nanti Pak Roni kan ke Padang juga ya? Nggak mau lah, Pak. Kepadang aja. Itulah Pak, belum tahu Pak Eri. Mungkin tak ke Padang dekat Yang terdekat mana? dekat Undri Pak. Ondri ya, oke. Kalau ke Padang mesti teman saya ya, kalau nggak teman saya nggak saya luluskan. Kalau lulus mau saya ke Padang semua. Kalau ke Padang nggak teman saya nggak saya luluskan. Iya. Oke, saya akan pindah lagi ke portofolio ya, karena saya ntar lagi mau rapat. Biasalah orang sibuk banyak rapat. Portofolio. Oke, Bapak Ibu, saya akan sedikit bahas tentang portofolio. Jadi portofolio itu mesti Bapak Ibu siapkan, walaupun nilainya kecil. Portofolio nilainya cuman 1/7 nilainya ya, kecil tapi wajib ada. Paham ya? Nilainya kecil tapi wajib ada. Nah, jadi portofolio itu ya, apa yang mesti disiapkan yaitu penelitian dan publikasi, refleksi diri atau deskripsi diri, pencarian informasi baru, lalu inovasi. Ya. Tapi nggak semuanya mesti ada. Kalau agak ada ini, cuman ini ada, ini nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting terisi, ada nilainya. Ya. Yang penting portofolio itu ada nilainya. Nah, apa aja ini? Ada 4 poin ya. Penelitian, refleksi, pencarian informasi, dan inovasi. Untuk mahasiswa PPG Daljab, kayak Bapak Ibu, 2 tahun terakhir. Kalau sekarang tahun 2020, maka tahun 2021.
2019 sama tahun sekarang. Nah, ini boleh 18, 19 sama tahun sekarang. Boleh dimasukkan. Itu ya. Tapi bagi yang prajab, sini kan nggak ada prajab sini ya. Adalah saat menjadi mahasiswa. Nah, 4 komponen portofolio. Ada 4 komponen. Penelitian publikasi, refleksi diri, mencari informasi baru, menghasilkan inovasi. 4 itu yang harus disiapkan. Contohnya untuk penelitian apa aja? Ya kan, artikel, ya kan, ada artikel, ada buletin, artikel, koran, ya kan, kalau nulis di koran, tabloid, kalau nulis di tabloid atau di majalah, dan mesti dilengkapi dengan bukti. Ada buktinya. Tapi skripsi, tesis, disertasi, dan makalah tidak dapat. Tidak boleh pakai. Itu ya. Kemudian refleksi diri. Nanti Bapak Ibu akan mendeskripsikan dirinya dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional. Nah, tentang ini ya, secara terus-menerus dalam pengembangan diri. Jadi ini bercerita tentang diri Bapak Ibu dalam proses perbaikan kinerja profesionalnya. Itu cerita tentang Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu meningkatkan profesional Bapak Ibu dalam mengajar, dalam apa, ya kan, tentang diri Bapak Ibu. Tentang keberhasilan, ya kan, ini ya, keberhasilan, perubahan-perubahan, permasalahannya apa perbaikannya. Kemudian mencari informasi baru, seperti ikut pelatihan, ikut lokakarya, ikut seminar, konferen, webinar. Kan sekarang ada webinar kan, ikut itu, webinar, seminar, konferen, serta kegiatan lain yang mendukung. Nah itu baik tingkat kecamatan, kota, kabupaten, nasional, provinsi, dan internasional. Boleh semua. Dari kecamatan sampai internasional. Oke ya. Menghasilkan karya inovasi. Karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya. Kalau Bapak Ibu punya inovasi yang merupakan karya Bapak Ibu, nanti ada surat pernyataannya dilengkapi dengan materai bahwa itu punya Bapak Ibu. Karya dapat berupa buku, modul, diktat, media, teknologi, dan olahraga. Gitu. Ya. Kalau ada punya buku atau diklat atau apa, modul, boleh masukkan juga. Ya. Jadi itulah kira-kira yang mesti Bapak Ibu siapkan. Memang nilainya kecil, cuma 1/7 nilainya. Cuma 1/7, tapi wajib. Itu ya. Wajib. Itu ya. Serasa itu, silakan bertanya kalau mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Silakan bertanya Bapak Ibu. Saya mau mulai rapat lagi. Pak, izin bertanya. Silakan. Nanti itu gimana mengunggahnya gitu, Pak? Apakah di scan atau di mana itu, Pak, sertifikatnya gitu? Terima kasih, Pak. Diunggah nanti. Filenya di scan.
Kalau berupa jurnal ada linknya, dikasih linknya. Kalau jurnalnya jurnal elektronik, kasih linknya. Kalau berita di koran ya atau apa, makalah dan sebagainya, mesti ada buktinya. Nanti bisa di scan. Nanti tempat uploadnya disediakan nanti. Sekarang siapkan dulu. Yang penting sekarang siapkan dulu. Izin bertanya, Pak. Silakan. Pak, nanti untuk portofolio itu kalau sertifikatnya perlu ada jamnya atau yang nggak ada jam juga kita kumpulkan, Pak? Pokoknya kumpulkan dulu. Yang ada yang dinilai dengan jam, kayak pelatihan itu pakai jam hitungnya. Iya. Ada yang seminar 1 hari, ada yang nggak pakai jam dia, Pak. Nanti ada pula poinnya nanti. Pokoknya kumpulkan dulu. Baik, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Kalau pembuatan media yang pernah diunggah ke YouTube gimana, Pak? Boleh, Pak? Apa? Pembuatan media yang pernah diunggah ke YouTube, boleh enggak, Pak? Selama itu 2 tahun terakhir. Ya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Ya, izin Pak. Ya, silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Silakan, silakan. Hari. Ya, silakan. Pak. Iya, silakan. Silakan. Pak, kalau bukunya itu buku bersama itu bisa nggak, Pak? Artikel apapun itu kalau bersama pun boleh, tapi nanti dibagi-bagi poinnya. Poinnya dibagi-bagi. Oke. Hitungan nanti ada hitungan poinnya. Kalau yang lebih dari 1 orang nanti ada dibagi-bagi hitungannya, ada hitungannya. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Pak, ini Florenta. Kalau aplikasi Silakan. Mau bertanya mengenai Pak, kalau portofolio. misalkan karya inovasinya bisa gimana, Pak? Tunggu dulu, Bu Floren dulu ngomong. Silakan Bu Floren. Ya, Pak. Masalah nilai portofolionya tadi kan ada 4 kan, Pak. Jadi seandainya lah cuman yang sertifikat yang webinar rata-rata tuh gimana, Boleh, Pak? Nggak apa-apa. boleh. Hanya Pokoknya itu aja kan? boleh. Oh, boleh. Nggak harus semuanya ada. Ya, kasih, Pak. Pak Fajri. Pak Fajri silakan. Wiwi, Pak, boleh, Pak? Silakan Bu Iwi. Sertifikatnya itu, Pak, yang atau pelatihan itu ada range tahun ya, Pak? Ya, silakan. Siapa tadi? Bu Iwi. Iya, Pak. Silakan Bu Iwi. Nah, kalau sertifikatnya pelatihan-pelatihan itu ada range tahunnya nggak, Pak? Misalnya berapa tahun sebelumnya? 2 tahun terakhir dari sekarang. 2018, 2019 boleh. 2018 boleh ya, Pak ya? Oke, Pak. 18, 19, 20. Oke, Pak. Makasih, Pak. Silakan yang lain. Yang lain gimana? Pak, Nggak ada ya? izin Pak. Silakan.
silakan. Kalau misalkan inovasi aplikasi Android, Pak, apakah itu masuk kategori karya inovasi itu, Pak? Apa? Kurang jelas, coba ulang lagi. Kurang jelas, ulang lagi. Apakah sudah dikirimkan ke Pak? Tadi sudah saya sebutkan bahwa apapun itu karya, baik itu modul, buku, itu bisa dihitung. Modul, buku, artikel, dan sebagainya. Tadi kan sudah saya tuliskan. Nanti saya akan bagikan apa yang bisa dinilai nantinya ya. Buku, modul, produk inovasi, boleh. Artikel, tabloid, nulis di koran, nulis di mana, boleh. Asal jangan nulis hoa, itu nggak itu. Atau nulis di WA, nggak itu. Pak, teringatnya Pak, Wiwi. Ya silakan. Ini nanti yang Bapak mengenai yang Bapak presentasikan tadi, filenya nanti Bapak kirim. Nanti juga. bagi, saya bagi. Makasih ya Pak. Oke, ada nggak? Saya mau rapat lagi. Udah datang. Pokoknya itu ya, siapkan diri, pandai mengedit video. Untuk UKIN beda dengan perangkat yang dibuat sekarang. UKIN perangkatnya untuk UKIN di tanggal itu. Ya, saya rasa itu cukup Pak Farel. Cukup Pak. Farel, saya rasa cukup. Nanti kalau ada yang lain-lain boleh japri nanti melalui grup atau apa. Nanti akan saya jawab. Bapak Ibu, untuk portofolio Bapak Ibu, yang penting ada pengakuannya. Bapak Ibu masukkan aja dulu. Terkait bisa atau tidaknya nanti kan ada penilaiannya. Jadi masukkan saja dulu, di kolektif dulu. Kecuali tadi yang misalnya ada Bapak Ibu yang bikin aplikasi itu apakah bisa Pak? Nah, aplikasi itu yang diakui itu yang ada pengakuannya. Kalau bikin aplikasi yang ada pengakuannya. Kalau hanya sekedar bikin aplikasi, Pak, ini ada aplikasi ABC, Pak. Ini bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Kecuali aplikasi ABC itu ada pengakuannya. Pengakuan seperti apa, Pak? Ya, ada misalnya kayak ada bentuk surat pengakuan dari tempat tertentu seperti itu. Jadi Bapak Ibu kolektif saja dulu. Silakan di kolektif, silakan dicari-cari terkait bahan-bahan portofolionya. Seperti itu untuk malam ini. Semoga Bapak Ibu lancar. Pak Farel, sebelum tutup. Iya Pak Roni. Ini yang Bapak Farel bagikan di grup itu, kan kami belum ada ngisi sirek itu Pak. Gimana tuh Pak? Iya belum. Oh belum ya, iya ya. Nanti takutnya tidak terdaftar pula kami di UNP kan Pak. Nanti Eva coba konfirmasi sama Pak Heri juga. Pak Farel tanya lagi Pak Farel. Pak Farel tanya Pak. Iya silahkan. Pak, itu untuk pelatihan sama sertifikatnya itu topiknya ditentukan nggak? Kalau misalnya harus tentang pembelajaran yang kita bawa atau gimana? Gimana Ibu? Pak, gini, materi pelatihan atau sertifikat yang kita punya itu harus sesuai dengan pelajaran yang kita bawa. Karena kan misalnya ada pelatihan ikut bimbingan konseling gitu, siapa tahu ada gitu. Boleh nggak dibikin atau nggak usah gitu? Atau sesuai pelajaran? Ya, perkara itu bisa atau tidaknya nanti kan ada tim penilainya, Bu. Jadi masukin aja dulu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.
Yang jelas, yang pasti poinnya tentu berhubungan dengan materi atau ilmu yang Bapak Ibu mampu. Tapi selain itu, kalau seandainya memang ada, ya masukin aja dulu. Oke Pak, kasih Pak. Pak Farel, tanya Pak Farel. Ya. Pak Ibu Farel, udah boleh saya keluar Pak Farel? Ya, Bu Yani. Udah boleh saya keluar Pak Oh, Farel? mau file bantu remove. File remove aja Bu Yani ya. Wah, enggak usah di-remove, aku keluar sendiri. Bu Yen, nilai kami masih ada yang belum Iya. Bu Yen. Iya, Bu.